Iya, selamat sore. Halo Pak Ustadz. Iya, abang ini Kristen kan? Ya, Kristen. Oh, iya, kalau abang Kristen, abang mau diskusi sama saya dari tadi minta naik dulu. Ya. Kita Apa yang mau Anda mau tanyakan? kita apa mau belajar cari kebenaran Pak Ustadz. Ya, kalau cari kebenaran itu buang dulu doktrin agama Anda. Anggap kita gak beragama dulu. Kalau mau cari kebenaran. Ya, jelaskan kalau kita mau cari kebenaran itu kita bisa mengambil dari logika memperbandingkan antara kedua agama ini Pak Ustadz. Betul. Betul. Jadi kita tidak bisa buang juga itu Pak Ustadz. Nah, ini aku juga tertarik dengan judul yang di sini nih Pak Ustadz. Apa maksudnya dengan Abu Janda menikah sama Edis TV? Wah, ini dugaan. Oh, Dugaan aja. Kenapa Abu Janda ke Amerika? Apakah mereka mau nikah sama Edis gitu? Ya kan gitu. Karena di Indonesia nggak bisa. Karena nggak ada gitu larangannya laki-laki sama laki-laki di Kristen tuh kan nggak ada. Hanya apa dikatakan apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia, tidak dapat diceraikan manusia. Ya kalau Tuhan mempersatukan laki-laki sama laki-laki ya macam mana? Gak boleh dipisahkan manusia kan? Makanya saya curiga gitu. itu Tuhan tidak pernah mau menyatukan antara laki-laki sama laki-laki Pak Ustadz. Itu oknum Pak Ustadz. Karena kekerasan hati mereka sehingga mereka itu mau sendiri. Makanya dalam ajaran firman Tuhan di Perjanjian Baru, makanya Yesus lahir ke dunia karena mengampuni semua. Coba gini dah, coba carikan lah di kitab Anda itu larangan laki-laki sama laki-laki. Coba carikan sama saya. Laki-laki sama laki-laki bersatu Gimana sama ayatnya laki-laki. ada larangannya? Perempuan sama laki-laki pun kalau dia berzina itu sudah termasuk menyalahkan. Saya enggak tanya perempuan dengan laki-laki. Yang saya tanya laki-laki dengan laki-laki. Mana larangannya di kitab Anda? Ya, itu kan memangnya sebenarnya tidak ada. Cuma nggak ada kan? Nah, udah. Kalau nggak ada larangannya, udah. Makanya saya berasumsi aja gitu. Mau nikah Abu Janda tuh sama Edis. Tuhan tidak menciptakan sesuatu yang ada pasangannya Pak Ustaz. Bahaya kan kalau kosakatanya apa yang disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Lah, mau kayak gimana? Kalau laki-laki bersatu dengan laki-laki kayak gimana? Bersatu mereka. Habis dah tuh, nggak boleh diceraikan oleh manusia nanti. Itu tergantung mereka. Itu penanggung jawabannya hanya di akhirat Pak Ustaz. Itu oleh karena kekerasan hati manusia, itulah makanya itu terjadi. Itu Bang. Nah, Pak Ustaz, jadi saya mau tanya dulu Pak Ustaz. Saya mau tanya dulu. Tanya apa? Dengan yang Abu Janda tanya dengan Anaba 33 itu. Saya mau kasih dulu. Logikanya begini Pak Ustaz. Kan di Anaba 33 itu kan menjanjikan akan ada perkawinan di surga. Nggak ada kayak gitu Anaba bunyinya. Ini kan nggak ada Anaba 33 bunyinya. Anaba 33 bunyinya seperti yang kau sampaikan Bang. Nggak ada. Disediakan gadis-gadis yang berpayudara kalau nggak sampai 34 di surga. Dan ada juga di videonya tadi itu, upload videonya tadi itu yang dijanjikan sama yang dianukan sama Pak Ustadz tuh. Coba Ustadz berlogika, setelah kematian ini, setelah tubuh ini mati ditimbun dengan tanah, di surga tidak akan ada keinginan daging, tidak ada lapar, tidak ada semua yang diingin. Karena roh aja lagi menghadapi tahta Allah, kerajaan Allah. Kok bisa-bisanya dijanjikan kenikmatan yang ada di dunia ini dijanjikan di surga? Baik. Masuk akal enggak logika itu? Coba Nggak usah heran, Yesus aja menjanjikan juga 100 istri, Bang.
Bahkan Yesus pun juga kawin gitu. Yesus pun juga kawin di surga. Nanti saya jelaskan ya. Di mana? Ah, Jelaskan dulu tuh, nanti iya. kamu jelaskan dulu. Oh, baru saya logikanya jawab bagaimana, ya. Karena Baik. hmm, Baik. Nih ya, nih, saya kasih dulu ayatnya Anda ya. Yesus menjanjikan 100 istri ini di surga ya. Matius 19 nomor 29 ya. Gedein nih. Gedein. Bentar, saya mau gedein ininya. Gedein layarnya. baca aja Pak kita Ustaz, baca. saya tahu juga ayat itu. Ya, baca aja. Hah? Saya tahu juga ayat itu. Baca aja, Tahu- saya tahu tahu juga ayat juga. itu. Dan setiap Ya. orang yang sudah meninggalkan rumah, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ayah, atau ibu, atau istri, atau anak, atau ladang, demi namaku, kata Yesus, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. Satu lagi ayatnya, di surga itu ada kawin-mawin. Nih, ya. Wahyu 19. Dengar dulu, saya potong dulu. Bentar, Bang. Sebentar, saya lagi bikin ayat dua ayat. Pak, saya mau nanti saya lupa ayat itu Pak Ustaz. Mumpung ayat itu tertampil di sini. Ya, apa? Ayat itu tidak menyatakan bahwa dia akan menerima 100 istri. Sementara ayat itu menerangkan bahwa siapa yang meninggalkan keluarga dan istrinya demi mengikut Yesus, itu sebenarnya tujuan ayat itu. Tidak dia akan menerima kebahagiaan yang lebih daripada dia terima di dunia, dia pakai di dunia di kekekalan. Itu maksud ayat itu, bukan dia menjanjikan istri itu. Oh. Aduh. Dia tidak Sebentar ya. kena api kesengsaraan, kena neraka, itu maksud tujuan daripada ayat itu. Tidak ada menjanjikan 100 istri. Sementara yang di Anaba 33 itu memang terang-terang begitu. Oh, nggak ada Anaba 33 kayak gitu, nggak ada. Coba nih Bang ya, saya tunjukkan dulu sama Anda, makanya. Sama Anda saya tunjukkan dulu ya. Ini, sabar dulu. Cuma satu Pak Ustaz, tidak bisa aku lihat. Ada sebenarnya di APK ada semua juga itu. Makanya sabar dulu, saya akan tunjukkan dalilnya semuanya ya, bahwa ada apa? Ada pernikahan di surga ya. Terus juga dijanjikan oleh Yesus 100 istri. Anda perhatikan dulu. Mana? Coba. Nih. Saya jawab semuanya nanti tuh. Apa ini? Kok 855 absen? Apa? Judulnya kok kayak gini? Aneh ini. Kehekah akun saya nih. Sorry ya teman-teman. Nanti dicek dah. Oke, pertama saya mau jabarkan kepada Anda dulu ya. Judul nih, Alkitab. Sabar. Matius 19. Gantian kita ngomongnya. Ya. Namanya kita mau cari kebenaran Pak Ustadz. Iya, makanya kita cari kebenaran ya. Satu. Ya, Matius 19 nomor 29. Ya. Ini versinya MILT di tahun 2008 kan gitu ya. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ayah, atau ibu, atau istri, atau anak, atau ladang, demi namaku, kata Yesus, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. Jadi kalau Anda meninggalkan istri Anda, nanti Anda akan dibalas Yesus 100 kali lipat gitu. Diganti ya. Nah, yang kedua Bang, ya. Bentar dulu sampai selesai dulu saya. Ini kan nanti terlupa Makanya saya sampaikan dulu sampai selesai. Ya, Anda catat dulu gitu materinya. Nah, terus di surga Anda itu Yesus akan kawin. Nih. Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi di surga nanti Yesus kawin anak domba ini.
Kan gitu. Di Wahyu 19 nomor 7. Terus satu lagi biar selesai semuanya ya. Jangan terlalu banyak, lupa nanti. Enggak apa-apa, saya kasih banyak gitu biar Anda bisa belajar. Ini satu lagi nih. Matius 21 Nah, mau ya. Pak Ustadz maunya satu-satu supaya enak kita langsung kalau banyak nanti. Oh ya udah, kalau mau satu-satu langsung yang ini aja dah. Kalau mau satu-satu ini aja ayat yang kita bahas nih. Matius 21 nomor 31 buka. Ini aja ya dah. Ya. Yang meninggalkan anunya itu ya. Nih, Matius 21 nomor 31. Siapakah di antara orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Kata Yesus. Jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini. Itu tuh. Iya. Jadi ngapain di surga Anda itu ada para pesundal, ngapa Pak? Itu dulu lah kamu jelaskan. Saya nggak ngerti itu. Kenapa pesundal lebih dulu masuk surga? Kenapa coba? Ustaz, dengar ya. Ayat itu mengajarkan bahwa semua manusia yang ada di dunia ini sudah berdosa oleh karena satu orang, oleh karena Adam dan Hawa. Semua siapapun itu yang sudah berdosa. Pesundal semua apa yang disebutkan di situ itu, apabila bertobat tidak melakukan hal-hal yang seperti itu lagi, itulah yang mereka yang akan mendahului banyak manusia yang munafik. Nah, apabila janda dan pesundal yang pemungut cukai itu bertobat tidak berbuat, itu tertulis di mana? Itu tertulis di mana? Asal dia bertobat, bukan dia. Iya, asal dia bertobat tuh tertulis di mana? Jangan ngarang. Asal dia bertobat, kamu baca seluruhnya itu ada semua tuh, dan mengaku bahwa Yesus itu kan ayat terakhir itu yang saya baca. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 6, Bapak kalau tidak melalui aku. Saya tidak menanyakan Yesusnya. Saya tidak menanyakan Yesusnya. Fungsi pesundal di surga itu apa gitu loh? Fungsi pesundal di surga Anda itu mana? Apa gitu? Fungsi pesundal itu apa? Fungsi pesundal itu yang penting dia berhenti dan bertobat tidak berbuat itu lagi. Itu Itulah yang bisa tulis di mana? Kau baca ayat, jangan memutus-mutus, itu ada semua di situ. Yang bertobat, yang percaya dan melakukan. Coba Anda buka dulu kitab Anda, Matius 21 nomor 31. Saya nggak memutus. Itu udah paling terakhir saya bacakan. Coba kamu buka dulu. Ya, cuma satu aja nih Pak Ustaz. Nggak bisa kalau aku buka nggak bisa kelihatan ini. Sayang nih. Makanya Anda harus baca kitab Anda dulu gitu. Matius 21 nomor 31 itu akhir dari perikopnya. Yang jelas itulah tujuannya dia sampaikan, pemungut cukai dan pesundal itu akan mendahului kamu. Yang jelas itu tujuannya itu. Tidak ada lain daripada itu. Itu saya sudah paham di situ. Saya sudah baca ngapain pesundal bikin lokalisasi kah di surga Kristen? Banyak manusia munafik. Itu banyak manusia munafik. Bingung saya. Manusia banyak yang munafik di dunia ini. Kok malah pesundal yang belum masuk gitu loh? Pesundal jadi VIP teman-teman. Pesundal jadi VIP macam mana? Itulah anunya itu Pak Susah, tujuannya itu. Jadi Anda nggak usah heran sama anak bertiga waka-wakiba atsroba, karena memang ada kawin di surga gitu menurut Yesus, dan dijanjikan 100 kali. Terus juga ya memang pesundal ada gitu juga di surga. Itu kata Yesus. Macam mana? Bukan daging dan jiwanya ini yang naik, rohnya yang dengan kebenaran, dengan pertobatan itu yang naik, bukan dia bawa dagingnya ini lagi. Daging setelah mati akan dikubur, akan dikembali jadi tanah. Nah, apabila dia bertobat, roh berarti akan naik Anda hidup di surga kayak gimana? Saya mau tahu.
Nah, ya belum pernah ke surga, makanya saya berani percaya sama Ya, Yesus. Karena gambarannya Yesus kayak gimana menurut kitab Anda? gambarannya hanya roh, roh. Hanya roh. Kita tuh hanya memulia dan memuji Tuhan. Tidak ada kenikmatan dunia ini lagi. Tidak ada yang bawa kekayaannya, tidak ada yang hanya roh, nggak ada jasad, nggak ada kaki, nggak ada tangan gitu. ada lah modelnya seperti model melekat-melekat itu yang di anu tuh. Tapi bayangan saya begitu. Oh, bayangannya kayak gitu. Berarti kayak gini ya? Tidak ada main seksual mau main Kayak gini. Bukan gitu. Bukan begitu. Ini kan nggak ada. Ini roh aja dia. Ini roh doang. Kagak ada jasad dia. Ustaz. Kita tidak. Ini coba lihat Anda, Pak. Ini masa kayak gini nanti kamu di surga. Itu kan menurut Anda. Itu Lah, kan menurut ini kan Anda. menurut Anda tadi. Menurut Anda hidup saya, hanya rohnya yang hidup. Kalau menurut saya roh seperti model malaikat yang ada sayapnya itu menurut saya itu. Tapi kita tidak bisa memikirkan untuk pemahaman Tuhan untuk membuat itu. Yang jelas roh hanya roh sama yang nih. Dia nggak ada jasad, cuma roh doang nih. Jika orang meninggal, macam mana? Pak Ustaz, jika orang meninggal, tubuh akan menjadi kembali kepada tanah, roh akan kembali kepada Tuhan. Itu bahasa orang kalau sudah orang meninggal. Jadi berarti nanti hidup di surga kayak gini, cuma roh doang. Bukan begitu. Saya tidak bisa membayangkan itu. Bukan juga. Jangan macam mana? Bingung saya sama penjelasanmu, Pak. Bingung saya dengan penjelasanmu. Saya yang bingung melihat kamu bisa menghayalkan surga seperti itu. Aduh, menghayalkan surga kamu menjelaskan sama saya. Kamu menjelaskan sama saya katanya di surga hidup seperti roh, tidak pakai jasad. Saya tunjukkan contohnya kayak gini kah? Kata Anda bukan. Macam mana kayak gitu? Bagaimana saya bisa menjelaskan seperti itu? Saya belum pernah sana. Saya tidak bisa berani. Dengan hayalan kita masing-masing ada. Tapi yang tidak masuk logika, jika kalian itu menyatakan ada kawin mengawin. Tidak ada logika itu. Pikir dengan bagus-bagus. Kan tadi saya kasih ayat juga. Yesus kawin di surga. Wahyu 19 nomor 7. Mana? Ayo. Yesus kawin di surga mana? Baca dulu. Wahyu 19 nomor 7. Yesus memberi sebuah perumpamaan. Mempelai laki-laki kalau seandainya seorang bahagia jika dia kawin. Yesus sebagai mempelai laki-laki, semua hamba-hamba semua manusia yang percaya dan melakukan kehendaknya, anggaplah itu dia menjadi sebuah mempelai. Itu sebuah perumpamaan, Pak Ustaz. Bacalah kitabmu. Kok perumpamaan? Ya. Nih, saya bacakan dari sebelumnya ya, dari sebelumnya nih. Nih. Dari awal perikop saya bacakan Wahyu 19. Perjamuan kawin anak domba. Anak domba ini siapa nih? A-nya A besar, D-nya D. Semua manusia yang ikut dia. Salah. Oh, itu perumpamaan anak domba. Anak domba ini Yesus. A-nya A besar, D-nya D besar. Anak domba ini Yesus. Makanya kata Yohanes, inilah anak domba Allah. Ya, ini anak itu anggap ya anak domba itu adalah anak domba. Anak domba itu adalah semua pengikut Yesus. Enggak. Nih. Coba kamu baca, Pak. Ya. Nih, anak domba itu siapa? Mari kita buka dulu anak domba siapa. Yohanes 1 nomor 36 ya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, Yesusnya berkata, lihatlah anak domba Allah. Jadi Yesus itu anak domba. Makanya di sini saya bilang ya, yang kawin di surga ini, ya perjamuan kawin di surga ini Yesus yang kawin. Karena Yesus itu anak domba. Mari kita baca ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia kawin dia.
Gimana sih? Yesus pun kawin gitu di surga. Itu di dalam kitabmu. Iya, dia mengambil suatu perumpamaan, itu mereka akan kawin itu akan bersama hidup di surga, bukan kawin kayak model kalian itu mau pesta seks. Terus pengantinnya mereka akan apa? berkumpul Arti pengantin apa? Arti pengantin. Itu kan suatu perumpamaan. Kalau seandainya Pak Ustadz naik sebuah pelaminan pengantin itu sebuah kebahagiaan bagi semua manusia. Makanya dia berani mengatakan sebuah pengantin itu suatu perumpamaan untuk menuju ke kebahagiaan. Karena dia akan bersama-sama dia akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Hari perkawinan anak domba dan pengantinnya. Perumpamaan apa hari? Semua manusia yang ada di dunia ini merindukan sebuah perkawinan. Perkawinan itu adalah sebuah hari kebahagiaan. Nah, itulah perkawinan perumpamaan. Dia perumpamaan dia perkawinan di dalam, bukan dia membuat sebuah pesta apa Yesus tuh kawin juga tuh. Di mana? Macam mana? Makanya Yesus di surga tuh kawin dia. Hari perkawinan anak domba, dia nikah nanti dia kawin nanti di surga deh Yesus itu. Kamu memperemengkan di situ hanya perkawinan aja itu. Kalau di itu hanya memang dipersiapkan 72 bidadari. Saya udah tunjukkan buktinya siapa anak domba. Anak domba adalah Yesus. Nah, memang dan anak domba perumpamaan Yesus anak domba akan bersama-sama dengan pengikutnya di dalam kerajaan surga. Disitulah makanya disebut suatu hari pengantin, karena disitulah dapat kebahagiaan yang begitu mulia. Karena bersama-sama dengan dia di surga. Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi pengikutnya. Masa nggak Anda akui anak domba ini Yesus? Ya, memang dia anak domba. Berarti dia kawin di surga? Enggak, dia enggak kawin. Dia hanya Ini dia yang tertulis di sini macam mana? Sudah berapa kali aku bilang Pak Ustadz, itu sebuah perumpamaan. Sebuah perumpamaan apa? Di sini nggak ada penjelasan perumpamaan, nggak ada. Ini perjamuan kawin anak domba. Sebuah kayaknya itu baca dulu lah kitabmu. Sudah aku baca semua itu. Larinya ke perumpamaan, nggak nyambung. Coba kamu baca nih. Coba kamu baca kitabmu. Itu bukan perumpamaan, ini perkataan yang benar katanya. Oh ya. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, bukan perumpamaan. Perkataan dari Allah, memang ini perkataan benar. Yesus itu anak domba itu akan kawin. Nah, perkawinan anak domba nanti di surga gitu. Memang benar itu, bukan perumpamaan. Perjamuan yang dikatakan itu Pak Ustadz, karena dia menyiapkan perjamuan surgawi untuk yang pengikutnya tuh. Nggak ada buat pengikutnya, nggak dijelaskan di situ pengikutnya, nggak ada. Yang jelas di situ tidak ada kata-kata untuk menyediakan payudara, tidak ada menyediakan apa segala gadis-gadis yang montok di situ Pak Ustadz. Lalu gimana? Buat apa pesundal tadi duluan masuk surga? Pesundal itu yang mendahului orang yang munafik. Apabila pesundal itu mengaku bahwa dia bersalah dan berhenti dari perbuatannya, dialah yang mendahului manusia-manusia munafik. Nggak ada juga itu. Keterangannya di mana kayak gitu? Keterangannya di mana? Ya. Kan tadi saya udah jelaskan sama Anda, Matius 21 nomor 31, pesundal lebih duluan masuk surga, kan kayak gitu. Mau ngapain mereka di surga? Bikin lokalisasi kah? Pesundal tuh bikin lokalisasi gitu. Maksudnya pesundal yang berhenti daripada perbuatannya, yang bertobat dan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu. Nah, dan mana keterangannya kayak gitu? Tertulis di mana? Kerajaan surga. Tertulis kayak gitu di mana keterangannya? Mau baca tuh, saya punya HP satu aja. Coba saya punya HP, saya buka untuk kamu. Bisa ada tertulis yang seperti kau omongkan itu, Pak. Semuanya ada, itu sebuah perumpamaan.
Ngotot perumpamaan ya kasih data sama saya. Aduh. Nanti ada waktu Gimana lagi sih nanti. Anda ngotot perumpamaan tapi nggak kasih data gitu? Itu benarnya begitu Pak Ustadz itu. Asumsimu suka-suka lah, imani saja lah kalau kayak gitu ya. Makanya aku bilang banyak pikirin itu lebih bagus tuh. Kalau di surganya Islam di surganya Islam cuma 72, janji Yesus udah 100 plus pesunda gitu. Gimana dia janji bahwa itu 100 istri? Tidak ada di situ. Dibalas Yesus dengan 100 kali lipat istri kan kayak gitu plus pesunda. 100 kali lipat kebahagiaan karena setelah kematian itu kan api neraka dengan surga aja yang ada. Neraka dengan surga aja yang ada. Dia menjanjikan kebahagiaan 100 kali lipat, itu akan kebahagiaan itu yang dia maksudnya, dia bukan hanya mau pesta-pesta apa segala kenikmatan dunia lagi. Kenikmatan dunia akan ditinggal di sini, baju pun tidak akan dibawa. Aduh, heran saya sama Muni Pak. Ya, Bible kitabmu sendiri kau bantah kitabmu sendiri, heran saya. Jadi makanya teman-teman saya nggak heran kalaunya saya dibantah mereka, nggak heran saya. Kitabnya sendiri aja mereka bantah, apalagi saya. Memang begitu. Kitabnya sendiri aja mereka bantah, apalagi saya. Inilah yang paling bantah kalau dengan kitabmu. Jika kamu ragu-ragu dengan kitabmu, maka tanyakanlah sama orang. Kamu tidak pernah baca Taurat dan Injil. Sementara Taurat dan Injil sebelumnya kamu bilang, Pak Ustadz bilang saya tidak membantah Alkitab saja. Justru sebaliknya, Pak Ustadz yang membantah Al-Qurannya. Nggak ada saya bantah Quran. Tidak ada Al-Quran itu menyatakan bahwa setelah Al-Quran, dia menyatakan sebelum Al-Quran seperti Taurat dan Injil. Apa? Nah, kenapa? Siapa yang membantah kalau gitu? Apa yang kamu masalahkan? Ya, sekarang giliran kamu bertanya. Kita bidadari udah kita lewati pembahasannya. Bidadari udah tutup. Ya, bidadari udah tutup, sundal udah tutup. Dah. Kamu nanya apa lagi yang baru? Silakan. Saya mau tanya, kita dua belajar ya. Sisilah Muhammad lahir, sisilah Yesus Kristus lahir. Yang penting bagimu, tanyanya. Yang penting bagimu, ngapain ngurusin nasab silsilah orang yang penting bagimu gitu? Pertanyaannya agar kamu berpikir apa gitu. Silsilah Nabi Muhammad itu nggak buat kamu berpikir. Silsilahnya jelas, ada di Google pun juga ada. Yang kau tanyakan itu seharusnya yang membuat kamu berpikir dalam agama yang bermanfaat. Coba apa? Justru dari silsilah itu kita bisa punya kekuatan Pak Ustadz. Silsilahnya dari kelahirannya. Kalau punya Yesus Kristus dulu, kalau memang Pak Ustadz mau, boleh? Nggak perlu kita bahas silsilah. Nanti kalau saya tanya silsilah Paulus siapa, bisa kamu tunjukin data? Paulus itu ceritanya seorang yang paling munafik, paling tidak percaya bahwa silsilah Paulus ada gak? Paulus itu kan orang seperti model-model yang tidak percaya Tuhan Yesus. Saya tidak tahu bahwa Paulus itu keluar dari Alkitab karena waktu dia berjalan dia ke Damsik ingin membunuh semua rombongan Yesus yang pergi ke Damsik, yang pemberitaan murid-murid Yesus, sehingga dia dicelikkan matanya buta dan langsung bisu. Nah, siapa yang menyembuhkan dia? Sebuah pendeta, sebuah filosof. Ada enggak rasul-rasul yang lain ya, rasul-rasul yang lain dari rasul Tuhan itu semuanya silsilahnya jelas. Abraham, Musa, Nabi Muhammad, jelas itu silsilahnya. Ini Paulus mana silsilahnya? Siapa orang tuanya? Siapa? Tidak ada Nabi Muhammad ya kita. Siapa orang tua Paulus? Siapa? Paulus muncul di Alkitab karena di saat dia ingin membunuh murid Yesus. Ya. Itu aja. Orang tuanya siapa? Orang tuanya? Paulus itu tidak dikenal orang tuanya. Apain kami tidak menyembah dia? Kok nggak dikenal jadi rasul lah? Macam mana pula nggak dikenal
jadi rasul? Ngapain kau iman saja gitu, iman buta, dukun? Kalau Paulus tuh ya, kalaunya Paulus jadi dukun, mungkin kau percaya juga gitu. Gak jelas. Siapa orang tuanya? Paulus itu jadi rasul karena dia pemberita Injil setelah dia bertobat dan tidak melakukan iya. seperti yang dia lakukan lagi. Backgroundnya jelas kagak? Pendidikannya jelas kagak? Siapa orang tuanya? Pendidikan itu tidak menjamin Pak Ustadz. Jika dia bertobat, walaupun dia sananya siapa yang tertinggi di Indonesia, presiden. Kalau dia presiden sananya dia tidak mengikuti Yesus, itu tidak. Walaupun dia pendidikannya tinggi, itu tidak menjamin yang Yesus mau. Kalau gitu carikan silsilah Paulus coba. Paulus itu kan hanya memberitakan kebenaran Tuhan Yesus, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saya tidak menanyakan pengajaran Paulus. Saya minta silsilah Paulusnya. Saya sudah ceritakan bahwa Paulus itu dikenal setelah Paulus tertulis di Alkitab setelah dia ingin membendung pemberitaan Tuhan Yesus, dia ingin membunuh mereka. Nah, dari situ aja keluarnya Paulus dari Alkitab. Tidak ada sebelum daripada itu, tidak ada. Kan Paulus itu kan seorang pemerkosa, seorang pembunuh, pokoknya semua yang gereja pun dia di mana-mana tempat ibadah pun yang saya minta satu aja silsilah Paulus, kau kesana kemari. Saya tidak perlu silsilah Paulus. Kalau kau mau ikuti orang yang kagak jelas gitu. Paulus itu memberitakan kebenaran bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Apa sebabnya dia menyatakan bahwa dia juru selamat? Karena dia rela mati, rela menumpahkan darahnya demi. Pak, nanti sambung malam aja dah ya. Saya mau sholat dulu, oke? Ya. Oke. Ya. Nanti sambung ya. Oke. Ya.